semuanya, balik lagi di channel bareng sama aku dan juga Marsha. Kita nggak cuma ngebahas tentang horor, karena kita bakal ngebahas yang fun-fun aja tentang dunia dan juga bahas visi. Yaudah deh, jangan lupa di like dan subscribe. Bye. Hai semuanya, balik lagi sama aku Frisly Herli dan host yang paling fenomenal yang werewolf balik lagi ke di sini dan hari ini. Oke guys, episode kali ini mungkin beda dari biasanya. Aku juga udah prepare mau lari nih, karena emang udah jadi kegiatan baru kayak 2022 harus lari lebih sehat. Terus juga ya karena kayak gini tiba-tiba ada lagi informasi kalau ada COVID varian baru lah yang masuk. Kalian di rumah stay safe, jangan lupa makannya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati juga. Vitamin dan jangan lupa olahraga juga. Oke, karena banyak banget juga yang nanya, Kak, itu maksudnya seriesnya Marsha itu menceritakan tentang apa? Itu tentang kehidupannya Marsha dan juga awal dimana Marsha kenal sama Frisly. Jadi kalau kalian sudah nonton dari episode awal, kalian pastiin nonton sampai episodenya selesai, karena di situ juga menjelaskan gimana sih struggle-nya menjadi anak indigo. Walaupun belum full, dan gimana ya, kira-kira lanjut lagi nggak ya ke partnya? Maksudnya kayak kita bikin lagi nggak ya? It's Me Marsha versi 2. Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian udah nonton ya komen di bawah. Gak sabar deh. Duh, ya pertanyaannya ngebahas apa sih? Pertanyaan kali ini tuh ngebahas banyak banget yang nanya itu tentang pasar setan. Menurut Frisly tuh gimana sih pasar setan tuh? Pasar setan tuh sering banget didengar tuh di daerah gunung atau kayak daerah-daerah yang memang masih bisa disebut sebagai pedalaman. Kenapa? Karena memang di situ tuh bisa menarik energi dari makhluk-makhluk sekitar atau makhluk-makhluk yang ada ikut sama kita juga untuk stay di sana. Karena sebenarnya pasar setan itu kan perdagangan antara perjanjian dari si manusia sama si hantunya. Perdagangannya tuh maksudnya apa, Kak? Apa yang mereka tukarkan? Apakah mereka membayar dengan uang? Apakah di sana ada jual bakso? Bukan, tapi di sana itu menukar jiwa. Jadi badan manusia masuk, tapi ternyata badannya itu digantikan sama rohnya jin yang masuk ke tubuh manusia. Secara tidak langsung yang mengambil nyawa manusia, tapi melakukan melalui perjanjian gitu sih. Kalau yang Frisly tahu sih seperti itu. Berarti ada perjanjian dulu ya, baru tukernya tuh di pasar setan. Iya pasti dong, makanya kalau kata orang kalau ngomong itu hati-hati, jangan sampai ngejilat udah sendiri, karena itu bahaya banget. Karena kalau misalnya kalian sudah mengucapkan A atau B, kalian menyebutkan kalau oke, saya siap nih memberikan 2 kepala atau 2 nyawa, ya itu yang akan ditagih sama si jinnya. Oke. Nah makanya kita langsung aja nanya si Marsha tentang selengkapnya tentang pasar setan itu. Jangan-jangan diantara Marsha sama gengnya mereka juga sering main-main ke pasar setan. Atau ada nggak sih kira-kira pasar setan di daerah komplek kita atau sekitar kita? Penasaran juga karena banyak banget teman-teman di rumah yang nanya juga, Kak, kira-kira ketika kita menjadi anak indigo atau aku berusaha untuk menjadi anak indigo, aku bisa nggak sih punya teman kayak Marsha? Langsung aja kita tanyain ke Marsha. Halo. Halo semuanya. Halo Marsha. Ya Marsha. Gini, aku tuh tadi nanya sama Fishy tentang pasar setan. Kamu tahu banyak nggak sih tentang pasar setan itu? Sebenarnya tempat yang tidak kami panggil sebagai pasar ya. Terus? Itu sebagai tempat di mana ada ratu jinnya, ada tempat jinnya, ada untuk menyuruh jinnya. Jadi itu seperti satu kerajaan ya, tapi manusia panggil sebagai pasar, tapi tidak ada pasar karena manusia berpikir itu seperti pasar, jadi kami seperti orang biasa. Oh, tapi ada ratu pasar tuh yang punya pasarnya atau yang diriin pasarnya? Itu merupakan ratu jin yang bekerja sama dengan makhluk seperti kalian juga untuk bertukar darah ya. Oh, kayak kepala tokonya gitu ya yang punya pasarnya? Ya.
Oh, terus kamu tuh pernah gak sih nyaksin ada manusia yang lagi ke pasar setan buat apa tuh tadi kan kita Freshly kan tukar jiwa gitu. Tidak semua dari kami dapat masuk ya. Kalau di tempat sana sudah ada tempatnya, tidak bisa sembarang masuk lalu keluar lagi, tidak bisa. Oh, jadi nggak semua jin bisa masuk ke pasar setan? Ya, karena banyak dari kami gagal sudah masuk, tidak keluar lagi ya. Oh, terus kalau misalkan kamu nih masuk nggak keluar lagi, terus apa yang kamu lakuin di dalam kamu? Apa? Ya, aku tidak mau masuk, Bu. Ya terus kamu, tapi kan kamu tahu tentang pasar setan. Kamu tahu dari mana kalau kamu nggak pernah masuk? Kamu ngeliat gitu. Karena aku hantu. Seperti kalian juga, kalian tahu dari manakah kalau itu tempat bagus kalau tidak kalian lihat. Oh iya, berarti kamu ngeliat gitu ya Marsha ya? Ya. Tapi kamu pernah kayak Fishy lagi jalan ke lokasi terus kamu sempat kamu tahu oh di sini ada pasar setan, cuman kamu ya udah kamu nggak ada. Ya, banyak sekali karena Fishy datang ke banyak tempat. Banyak yang punya ada dukun coba tarik lagi tapi tidak bisa. Oh tarik kamu gitu? Ya. Tarik kamu buat jadi pengikut dia? Berisik sekali ya. Emang nih Dila berisik nih. Nah terus Marsha, tapi kamu pernah gak sih kayak ajak Cat gitu-gitu kalau ngebuat ngeliat pasar setan? Acia mau. Kenapa? Acia bang untuk apakah kalau mereka dari tempat itu mereka akan senang kalau mereka bisa keluar. Tidak ada dari kami yang ingin terjebak Di dalam. pasar setan. Tapi emang di situ tuh rame banget ya Marsha? Ya, tapi harus diberi makan ya. Oh, nah pasar setan tuh kan katanya kan cuma ada di gunung-gunung. Sebenarnya cuma di gunung aja apa ada di mana-mana Marsha? Tidak juga apabila ada jin yang kuat, dia membuat kerajaan dan dia memang dipelihara manusia, itu bisa menjadi tempat ramai. Oh, berarti nggak semuanya di gunung ya. Tapi kan banyak Marsha manusia yang kalau naik gunung terus mereka bilang, ih ada pasar setan, katanya kalau malam tuh ada suara rame berisik, padahal tuh nggak ada. Itu karena mereka ada di tempat kami. Apabila manusia datang ke tempat kami akan mengeluarkan suara seolah kami seperti kalian. Oh iya, soalnya banyak yang bilang katanya dia di tanah luas, tapi dia tuh denger ada suara orang bukan jual beli, kayak suara berisik di pasar kayak gitu. Dan akhirnya dibilang katanya itu masuk ke pasar setan kayak gitu Marsha. Nah terus pasar setan tuh dia biasanya jual belinya apa aja sih Marsha? Ikan gitu? Tidak ada ikan, tidak ada. Sayur bayam? Tidak Nggak ada. ada juga, tapi nyawa kalian akan dipertaruhkan. Oh terus kalau misalkan nih aku jual nyawa aku ke pasar setan, terus aku dapetnya apa? Tidak, tapi kamu berganti, kamu masuk ke situ, hantu masuk ke tubuh kamu ya. Oh terus aku jadi setan gitu? Tidak bisa keluar ya. Ya kan nanti hantunya ke aku nih, ke badan aku, berarti nanti badan aku tuh yang gituin bukan aku gitu, Ya. setan. Oh, terus orang ngapain Marsha? Masa pengen mati? Itu mah mati ya Marsha jatuhnya? Ya, tidak ada yang mau ke pasar setan, bodoh. Ya terus kalau gak ada yang mau kenapa rame? Yaitu karena mereka dengar ada berisik-berisik. Tadi kamu bilang seperti itu. Oh, karena ada berisik datang terus jadinya ke pasar setan, jadinya rame. Oh, ngerti. Nah, Marsha nih aku tuh sekarang kita keluar nih pertanyaan dari pasar setan. Kalian udah paham kan tentang pasar setan tuh gimana? Apa guys ke suara aku bintang aku lagi pilek. Nah, Marsha aku tuh mau nanya sebenarnya peri gitu tuh ada gak sih? Ada Cong, namanya peri gizi. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi Gigi, pamit. Peri atau bidadari? Sebutan beda-beda dari manusia, dari kami beda. Aku juga sering melihat teman aku hantu juga mempunyai sayap ya. Dia baik, dia suka terbang-terbang menjaga tapi tidak tahu nama. Oh, kamu punya teman punya sayap? Sayapnya tapi sayap kayak burung gitu, apa kayak capung yang gitu-gitu? Tidak tahu burung capung.
Nah, terus sayapnya gimana bentuknya? Yang mempunyai sayap besar ya, cantik, besar, tapi dia tidak bisa jahat, hanya putar-putar terbang, baik, senyum. Cowok? Apa cewek? Sudah bilang cantik. Oh iya, oh cewek. Oh berarti itu, tapi itu bukan, itu jatuhnya itu jin berarti tetap memang saya, bukan bidadari. Kan kalau mungkin manusia. Kehidupan sangat luas, tidak hanya manusia dan juga hantu ya. Oh berarti itu bangsanya apa Marsya? Tidak Spartan. tahu, tanya saja. Kan kalau manusia ngeliat kayak gitu pasti mikirnya, ih itu mah malaikat, itu bidadari gitu. Kalau kamu kan pasti bilangnya jin kan. Ya, Oh, nah, terus Marsya, pertanyaan lagi nih. Nah, Marsya, perasaan Marsya tuh gimana sih kayak sebelum dan setelah ketemu Almuf gitu? Sebelum dan setelah ketemu Almuf tuh gimana? tidak ada apa-apa, sama saja. Sama lah, kamu bukan lebih seneng ada Almuf? Yang menjadi teman, jadi punya teman laki-laki ya tidak apa. Tapi Almuf masih di sini kan? Ya, tapi sudah bermain dengan yang lainnya. Ih, kok boleh sama kamu? Ya boleh saja biar punya teman, tapi yang lain tidak bisa bahasa. Oh, pada blow on ya? Terus kamu dong pinter? Nah, Marsya, terus siapa sih yang paling pengen banget temenan sama Almuf dari... Asik and Catherine. Kenapa? Karena Catherine memang suka ikut-ikut. Sudah jalan lama tapi ikut-ikut. Tapi Catherine sama Almuf biasa aja kan, temen aja, nggak kayak kamu suka sama Almuf. Aku tidak suka kamu hanya karena kamu tampan. Itu sebenarnya suka Marsya, kamu aja nggak suka sama Siti. Karena dia pocong. Ih, jahat nih. Kalau Siti potong rambut ganteng lu. Asik deh perempuan buruk. Nah, Marsya, pertanyaan selanjutnya nih. Kamu cemburu nggak sih kalau teman-teman kamu ada yang deket sama Almuf? Tidak juga, tapi tidak boleh dekat-dekat ya. Kayak kamu, dia tuh udah jarang main sama kamu nih si Almuf, terus mainnya sama misalnya sama Siti terus kamu cemburu nggak? Tidak. Kehidupan kami tidak seperti manusia, tidak pilih-pilih teman. Oke, Marsya. Nah kan kamu bilang kalau di dunia hantu nggak ada pilih-pilih temen. Karena kami sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, jadi tidak mau bergabung dengan yang tidak baik. Lah tapi kamu dulu pas kamu kecil, kamu punya temen nggak? Tidak tahu, hanya mama dan papa saja. Berarti kamu nggak punya temen tuh pas kecil? Boneka kayu. Oh, boneka kayu tempat kamu. Terus kamu kayak pasti main sama boneka kayu, main mama-mamahan, main papa-papahan, main apa lagi ya? Kamu main apa aja sih? Main bedak-bedakan, main payung-payungan, Syaka-syaka saja. main syaka-syaka. Terus kamu suapin boneka kayu gitu, makan nggak? Nah, boneka kayu kan tapi nggak ada mulut ya, Marsya nggak bisa mangap. Ada mulut. Kamu tidak punya boneka kayu ya? Tapi bolong. Kasihan sekali. Ntar beli. Nah, Marsya, berarti kamu tuh pas kecil kamu emang gak punya teman, berarti kamu tuh emang dibully ya, dimusuhin gitu. Tidak, kami tidak boleh berteman dengan manusia Indonesia. Oh, jadi mainnya sama boleh-boleh doang, tapi kan bulenya dikit. Ya itu dia, kenapa tidak punya teman bodoh? Nah, Marsya, aku tuh kayak kepo banget tentang kamu gitu. Ini pertanyaan yang udah aku pikirin selama 5 tahun, Marsya. Kalau kamu nih, kamu cerita sedih ya, kamu membayangkan kalau kamu hidup lagi, kamu direinkarnasi, Marsya. Sedih. Bikin kasih musik sedih, Pik. Kamu hidup lagi dan kamu reinkarnasi menurut gue loh. Kalau kamu reinkarnasi nih, Marsya, terus kamu kamu dikasih kesempatan buat hidup lagi, kamu mau nggak? Apa kamu udah nyaman jadi hantu? Mau menjadi manusia karena manusia kalian jauh lebih baik daripada hantu. Kalian bisa melakukan apa saja, tapi banyak manusia tidak bersyukur menjadi manusia. Padahal banyak hantu yang menjadi manusia ya. Oh, banyak manusia nggak bersyukur tuh kayak bunuh diri gitu ya, terus kayak pengen mati aja gitu. Ya, pertama dengan
hanya ingin menjadi manusia lalu mati lalu dia menangis. Tapi kamu kan enak jadi hantu, bisa terbang, bisa ikut kemana Kamu aja. saja jadi hantu. Iya, karena aku juga nggak pernah tahu jadi hantu. Mungkin manusia banyak yang mikir, ih jadi hantu enak kali bisa terbang, bisa kemana jalan-jalan. Tidak semudah itu ya. Lah kamu kan Kami terbang bisa. mempunyai tugas kami masing-masing ya. Hah, kalau kuntilanaknya cuma di pohon kan nggak punya tugas. Itu hanya hantu jelek. Iya kan dia nggak punya tugas, cuma diam aja di Sama pohon. seperti kamu jelek. Iya aku cantik Marsha, bibir aku merah. Terus nih Marsha, apa kamu pernah gak sih kayak ngomong ke teman-teman kamu kayak Kathleen, Siti gitu-gitu, kalau kayak pernah gak sih hantu tuh ada pemikiran, ih kita kalau hidup lagi seru kali ya gitu? Tidak ada. Apa emang udah nyaman jadi hantu, jadi hantu? Kalau kami sudah dipilih menjadi ini, jadi ya sudah kami jadi ini saja. Terus kalau misalkan, Tidak ada terus-terus. Terus? Sudah dulu ya. Oh udah. Hanya Kathleen dan juga kamu ingin turun lagi ya. Jadi Ah. aku harus ikut. Harus jagain. Nah, Bye-bye semuanya. oke Marsha, bye-bye. Oke guys, jadi ternyata Marsha tuh nggak mau dihidupin lagi. Sebenarnya bukan nggak mau kali ya, lebih ke kayak kalau aku juga pernah nanya sering banget kayak Syah mau lagi nggak sih kalau kamu hidup jadi manusia itu seperti apa dan lain-lain. Tidak Visi, kami sudah menjadi ini. Justru dia tidak mau kalau dia tidak jadi Marsha, tidak jadi sosok anak kecil yang serem gitu-gitu, dia malah nggak mau karena dia tahu ketika dia jadi sosok anak kecil dia tidak jahat dengan manusia, dia bisa berteman dengan baik, dia bisa menjadi hantu yang tidak menyesatkan. Ya mungkin itu kayak kesempurnaan kali ya buat bangsa mereka. Aku juga kurang paham, tapi secara ilmu agama juga ketika kita tidak mengagung-agungkan mereka, dalam artian kita tidak memuja mereka dan lain-lain, ya kita juga memberikan jalan untuk mereka tuh mendapatkan kayak cahayanya lah. Oh gitu. Terus tadi tuh yang tentang detail pasar setan, ternyata Marsha tuh bilang katanya Prissy tuh sering banget ke lokasi Iya sering lewatin dong. pasar Karena setan. kan dari 2013 tuh udah jadi host program horor dan itu udah pergi keluar kota. Jadi banyak banget sebenarnya di luar kota tuh yang di daerah itu memang terkenal dengan pasar setan. Sebenarnya sebutan aja sih pasar setan, aslinya tuh itu tuh kayak gerombolan jin-jin yang cukup negatif ya, karena tujuan mereka memang untuk mengambil darah, makanan, nyawa dan gitu-gitu. Oh iya, tadi Marsha pun ngomong aku nggak pernah ke pasar masuk ke sana karena kalau masuk belum tentu bisa keluar Iya lagi. kali ya, itu dari versi dia. Oke deh guys, kalian bisa komen di bawah kira-kira next pembahasannya kita mau bahas apa. Dan seru kali ya kalau misalnya kita ajak lagi ngobrol Almov dan juga Marsha, karena banyak banget yang komen kira-kira pertemanan mereka tuh seperti apa sih, atau ada gak sih PDKT antara setan. Nah. Jangan lupa untuk tungguin terus konten selanjutnya di Iklan Manja. Jangan lupa di like, Comment subscribe. dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. Bye.